Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah jumpa lagi di Agung 37 Vlog nih. Alhamdulillah kita saat ini jalan-jalan di bawah Gunung Arjuno, daerah Sukorejo, Pandaan, Pasuruan tepatnya. Gunung berapinya Gunung Arjuno ini sudah mulai kelihatan dari kejauhan ya. Kabut paginya. Oke dulur, hari ini kita akan bicara tentang quote pagi anak nakal. Seringkali kita ini mempunyai anak yang cukup dewasa atau balik lah bahasanya ya. Dan seringkali anak tersebut menunjukkan kenakalannya, versi remajanya. Dan orang tuanya ternyata tidak siap. Sebetulnya apa sih sebetulnya anak nakal itu? Sebelumnya mohon maaf dulu dulur, ini video ini tidak untuk mendiskreditkan, menghukumi ataupun membenarkan apa yang akan Agung 37 Vlog sampaikan. Ini hanya pemahaman Agung yang bersifat yang mungkin lebih baik bisa dipakai, kalau tidak lebih baik pun monggo bisa dipakai secara bijak tentang sebuah anak nakal. Seringkali kita juga sering mendengar bahwa ada anak ketika sudah dewasa akan melawan kepada orang tuanya. Nah sebetulnya kan gini dulur, ketika Agung dulu pernah belajar tentang aktivasi otak tengah Jadi otak yang berada di tengah itu jembatan antara otak kiri dan kanan. Hakikatnya anak adalah tidak nakal, hakikatnya anak adalah tidak liar. Tapi itu adalah ekspresi atau luapan energi yang berlebihan, yang akhirnya orang tuanya itu tidak siap menerima, tidak siap menerima, tidak siap atau kaget lah. Dulu anak saya begini, yang kecil ketika dewasa kok begini dan seterusnya. Nah sebetulnya itu adalah jiwa-jiwa yang terpendam, anak yang bahasanya orang tua mengatakan salah, tapi bahasa anak itu adalah dia kepingin diperhatikan, kepingin disayang. Seperti ketika masih anak-anak dulu ya. Dan sebetulnya kalau kita boleh jujur ya, itu kan bisa jadi dari DNA kita atau keturunan kita atau tingkah laku kita di masa lalu, yang tentunya tiap generasi itu kan berbeda-beda, tiap zamannya berbeda-beda gitu. Jadi boleh jujur dulur teman baik Agung 37 Vlog sebetulnya anak itu hanya kepingin diperhatikan, anak itu hanya kepingin disayang, anak itu hanya kepingin dipeluk. Tidak melulu dengan materi, tidak melulu dengan benda-benda perhiasan, atau sepeda motor, atau mobil, atau makanan, atau apa, tapi perlu kasih sayang. Nah, perlu kasih sayang itu kadang-kadang orang tua itu kehabisan stok untuk kasih sayang. Dengan beranggapan ketika kita sudah memberikan materi yang berlebih, tentunya akan menjadi hal yang baik untuk anaknya. Tapi belum tentu dulur, karena semuanya itu kan keterkaitan ya, tidak ada berdiri sendiri berkaitan. Bisa jadi orang tuanya terlalu galak, bisa jadi orang tuanya terlalu pelit, bisa jadi orang tuanya terlalu kepingin sesuai dengan kehendaknya. Pokoknya harus begini nak, pokoknya harus begitu nak, pokoknya harus ikut papa, harus ikut mama. Nah disitulah kadang letak kesalahan orang tua yang tidak disadari atau merasa ego sendiri gitu. Jadi sebetulnya kan gini, ketika itu ada yang sakit, sebetulnya yang disembuhkan anaknya atau orang tuanya. Yang jelas kadang-kadang orang tua itu merasa benar, anak saya nakal, anak saya begini, anak saya begitu. Tapi kalau kita dari sisi anak akan menjawab hal yang sama. Orang tuaku begini, orang tuaku begitu, dan seterusnya dan seterusnya. Yang hasil akhirnya adalah tidak menyelesaikan masalah. Kasih sayang itu memang tidak bisa ditumpahkan dengan berlebih materi, karena itu berhubungan dengan emosional, berhubungan dengan spiritual. Jadi yang disembuhkan itu sebetulnya bukan anaknya, tapi keduanya, orang tua dan anaknya itu. Untuk lebih detail monggo silakan disimak di video Agung 37 tentang bahasa kasih. Bahasa kasih di situ diulas sih. Di Agung 37 Samawa itu ada bahasa kasih, diulas semuanya.
Sehingga kalau anak yang salah, anak yang nakal, anak yang liar sebetulnya juga bagian daripada orang tua sendiri. DNA orang tua atau keturunan dari orang tua sendiri. Tidak bisa serta-merta anak disalahkan, tidak bisa serta-merta anak disudutkan. Karena orang tua berkontribusi di dalam perkembangan jiwa dan spiritualnya si anak tadi gitu. Kalau orang tua bisa menerima keadaan anak dengan kasih sayang, tentunya anak tidak akan semakin liar. Iya, semakin liar itu kan artinya kan dia semakin butuh perhatian, semakin kepengen diuwongke bahasa Jawanya. Aku ingin ini loh ya, karena aku ingin anak yang narkoba, anak yang ya semualah yang bagi orang tua jelek, tapi sebetulnya bagi anak itu adalah ingin minta diperhatikan, ingin minta disayang, ingin minta disanjung, dan ingin minta peluk bahasanya gitu. Nah, di era modern seperti ini orang tua itu jarang menyadari, orang tua itu jarang untuk bisa menerima tentang bahasa orang tua kekurangan, bahasa anak kurang kasih sayang gitu. Jadi bahasa kasih sayangnya itu kan sangat-sangat relatif toh. Nah, seperti itu. Sering-sering kalau begitu bisa dijadwalkan, sering konsultasi kepada ahlinya, sering diajak wirid, sering diajak dzikir, sering diajak pengajian. Karena apa? Memang harus kedekatan secara spiritual, tidak bisa serta-merta dibentak terus dikata-katain atau dimaki-maki dengan bahasa kasar yang menurut orang tua adalah kebenaran. Anak semakin menanjak, semakin menantang, semakin tidak peduli dan semakin merasa benar sendiri. Nah, hal tersebut kadang-kadang kita tidak sadari sebagai orang tua, dulur rekan orang tua. Ayo monggo kita mulai berbenah diri dari diri sendiri. Ya, anak kita itu adalah belahan kasih sayang kita, karunia dari Tuhan yang tentunya tidak semua orang tua diberikan karunia mempunyai anak. Sementara kita yang mempunyai anak, kenapa kok disia-siakan? Kenapa kok tidak manja-manjakan dengan hal yang berlebihan secara materi, tapi secara spiritual tidak bisa maksimal. Tidak ada jalan lain kecuali kita sebagai orang tua menurunkan grade kita atau menurunkan potensi kita untuk bisa mendekatkan diri kepada anak tadi. Monggo anak diajak, terutama yang anak yang tadi nakal, diajak ngomong. Kalau tidak bisa pakai orang ketiga, entah saudara, entah psikolog, entah ustadz, entah apa, tapi dengan cara yang smooth, dengan cara yang lebih natural. Karena anak kadang-kadang sudah mencap atau mensugesti bahwa ini karena orang tua begini-begini dan seterusnya itu. Jadi mulai sekarang lah orang tua, ayo kita mulai menurunkan ego kita, menghilangkan ego kita untuk anak kita, belahan jiwa kita. Gitu. Tidak melulu anak salah, tidak melulu anak keliru, tidak melulu anak liar. Kita sebagai orang tua harus menurunkan grade-nya, harus menurunkan ego kita. Tidak serta-merta benar, tidak serta-merta kita betul, tidak serta-merta kita wajib dituruti dan ditaati. Karena jiwa-jiwa anak seperti itu, jiwa-jiwa anak yang perlu kasih sayang dan perlu pembinaan mental. Sehingga kalau kita sadar dan paham bahwa anak itu adalah bagian dari kita, kita tidak akan pernah mengata-ngatain, tidak akan pernah memberikan umpatan-umpatan kepada anak kita. Karena itu adalah jiwa kita, karena itu adalah belahan hati kita yang dititipkan oleh karena Tuhan. Coba bayangkan ketika kita dititipi barang yang berharga, kita jaga dengan semaksimal mungkin. Anak sama, kita dititipi oleh Tuhan sebagai anak. Renung orang tua. Ayo kita mulai berbenah diri untuk bisa menjembatani keinginan anak sesuai dengan kapasitas umur dan kapasitas dia untuk bisa saling berbaikan. Nih, banyak hal yang perlu diperhatikan, banyak hal yang perlu pelajari sebagai orang tua. Oke dulur orang tua, ini tidak bersifat mendiskreditkan orang tua, tapi mari kita berbenah diri, mari kita berbicara dari hati kepada anak. Apa maunya, apa
keinginannya anak, apa kebutuhan si anak. Tanyakan dan tanyakan. Oke dulur, semoga bermanfaat. Pagi ini quote di bawah Gunung Arjuna Sukorjo Pasuruan. Semoga bermanfaat. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.